ada istilah administrasi pendidikan, ada manajemen pendidikan. Administrasi ini kan intensif minister melayani atau membantu memenuhi administrasi. Administrator itu memberikan pelayanan lingkungan. Administrasi ada juga pekerjaan yang berhubungan dengan tata usaha. Ini kan istilah sempit dari administrasi pendidikan itu. Administrasi itu pekerjaan yang berhubungan dengan tata usaha. Kalau istilah bahasa itu administrasi. Lalu yang secara keilmuan administrasi itu adalah ilmu atau seni mengelola sumber daya 7M 1I. Jadi ada man, money, material, mesin, method, marketing, minute, dan I-nya information. Ini bukunya Pak Usman. Ya, Pak Usman ya. Bisa di manajemen pendidikan di UNJ ini seperti Pak Nanti, tapi lebih senior. Dia sudah pensiun. Lalu ada definisi yang lain dari Liang Qi. Ya. Liang Qi itu kan dia mendefinisikan semacam itu segenap proses penggunaan dalam setiap usaha bersama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di situ ada proses kerjasama. Kerjasama itu minimal kan 2 orang, kan ada 2 orang. Di dalam bukunya Pak Usmani tadi yang atasnya itu mengelola itu ya macam-macamnya itu, ada manusia yang dikelola, ada uang, ada material, ada mesin, ada metode, ada marketing. Misalkan manage itu waktu ya, waktu dan informasi. Nah, ini mengelola sumber daya. Jadi nanti kalau ditanya resources itu apa saja, jangan menganggap bahwa sumber daya itu hanya sumber daya manusia saja, tapi ada uang, material, mesin dan seterusnya. Itu ya, kira semacam itu. Nanti saya share. Saya di grup nggak apa-apa. Lalu ada pengertian manajemen. Nah, manajemen ini kan seni melaksanakan pekerjaan melalui orang lain dalam punya partner dalam agreement ya. 2000 ya. Kalau yang terkenal itu kan manajemen itu kan ada perencanaan, organisasi, pengelolaan, kemudian 4P. Kemudian apa? Resources tadi sumber daya organisasi ya. Sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Ini sama punya. Kalau tadi kan ada ilmu atau seni mengelola sumber daya. Jadi nanti kalau ada resources 7M 1I kita jamin money, material, method, mesin, marketing, minute, I-nya information. Jadi informasi itu termasuk sumber daya juga yang perlu kita kelola. Makanya ada mata kelas sistem informasi. Nah, kalau di sini manajemen. Kalau tadi kan definisi administrasi. Ini definisi manajemen. Jadi itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lantas persamaan dan perbedaan administrasi itu kan bersama-sama to control atau mengatur atau mengurus. Ya. Persamaannya dalam praktek ini administrasi dan manajemen sama-sama. Nah, perbedaannya administrasi ini lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial. Sedangkan manajemen cocok untuk lembaga swasta yang mengutamakan kepentingan komersial. Ini stage buku lama, tetapi ini termasuk buku itu. Nah, nanti setelah mendapatkan wawasan dari pelaku semacam ini, panjenengan di masyarakat harus mampu merubah anggapan atau mindset dari masyarakat bahwa administrasi itu hanya sebatas terkait dengan pembiayaan saja. Padahal administrasi itu luas tadi kan. Yang sempit saja dia terkait dengan tata usaha aplikasi itu. Kalau yang parah lagi administrasi itu dikaitkan dengan dana saja. Misalkan habis ngurus KTP atau ngurus SIM, mohon maaf ya administrasinya berapa, itu kami tadi terkait dengan biaya sogokan atau uang lah ya, uang untuk biaya pengurusan sesuatu ya, itu kan lebih parah lagi itu ya. Administrasi nanti diluruskan bahwa administrasi itu secara keilmuan sama dengan manajemen tadi. Ada perbedaannya sedikit. Perbedaannya kalau administrasi itu di lembaga-lembaga publik ya, lembaga-lembaga pemerintahan lah ya, lembaga sosial untuk kepentingan sosial. Kalau manajemen itu lembaga-lembaga swasta yang mengembangkan komersial. Nah, ini perbedaan antara bos dan pemimpin. Suatu saat nanti kalau panjenengan dipanggil bos, itu jangan buru-buru senang dulu. Nah, dipanggil bos itu jangan buru-buru senang dulu. Ini nanti saya kasih. Kalau dipanggil bos, karena ada perbedaan antara bos dengan pemimpin, leader dan bos. Nah, kalau bos itu sukanya memerintah. Pemimpin ini melatih, tidak memerintah, ini melatih. Ingin berkuasa, bos ini niat baik. Menciptakan rasa takut, ini menciptakan kebanggaan.
Kalau bos berkata saya, lebih lebih ada unsur education, ada unsur pendidikannya kalau pemimpin itu. Kalau bos itu saya suka menyalahkan, ini menyalahkan masalah, tahu caranya, ini menunjukkan caranya. Kalau pemimpin itu menunjukkan caranya bagaimana gitu. Kalau ini tahu caranya, dia tahu, kadang dipercaya sendiri juga gitu. Menggunakan orang lain, kalau ini melayani orang lain, kalau menasihati kata itu pergi gitu. Kalau pemimpin itu mari kita pergi. Jadi ada unsur softnya yang membantu orang apa ya, semacam dia membelajarkan lah, unsur pembelajaran, education-nya itu muncul. Itu yang perbedaan antara bos dengan pemimpin. Jadi nanti kalau panjenengan itu apa itu dipanggil bos dan urusan dulu, ya, dan urusan dulu. Nah, lanjut lagi, definisi pendidikan semacam ini. Tadi masih definisi manajemen, administrasi, terus pendidikannya apa? Kalau berdasarkan undang-undang itu bagus Pak. Pendidikan itu bagus sebenarnya, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, dan seterusnya. Itu kalau definisinya semacam itu bagus, baik. Sehingga dari manajemen dan administrasi tadi kalau digabung menjadi administrasi pendidikan, dia adalah itu seni untuk mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Itu pendapatnya Pak Usman manajemen. Nah, itu pendapatnya Pak Usman. Nah, kemarin dari mata kuliah Palantir ini kan ada satu tugas bedah jurnal data jelaskan belum yang kemarin Mbak Ida? Ya, Prof. Ada tugas dari Pak Lantip yang mata kuliah ini kan ada bedah jurnal apa gitu, sudah belum ya kemarin? Ada. Sudah ya? Pertemuan keempat kami mulai presentasinya Prof. Ya, minggu depan berarti ya? Iya. Yang presentasi pertama siapa? Saya Prof. Siapa ini? Ervina Prof. Oh Mbak Ervina ya. Iya. Lainnya yang kelihatannya 3 orang ini, Mbak Ida, Mbak Brian sama Mbak Ayu ya. Di layar saya. Jadi harus ngeklik ke bawah, tapi otomatisnya 3 ini yang kelihatan. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan itu bermanfaat Mbak. Ternyata manfaatnya banyak. Kalau nggak ada manajemen pendidikan agak susah juga itu ya. Terwujudnya pembelajaran yang pakem B ya, ini bermakna. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, B-nya bermakna. B-nya bermakna. Itu kan sering menekankan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Kreatif, efektif, menyenangkan. Lalu peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Kalau dengan adanya manajemen didorong dikelola sehingga peserta didik yang aktif untuk mengembangkan dirinya. Bisa seperti itu. Memiliki kompetensi manajerial. Karena ini manajemen pendidikan sehingga kompetensi manajerialnya itu tentang yang dimiliki manajerial yang menjadi manajer untuk kedepannya. Kayak panjenengan nanti lulus ya manajer pendidikan, pemimpin dalam bidang pendidikan bisa jadi seperti itu. Nah, tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, dengan adanya MP yang mulai dari perencanaan sampai gabungan dari yang tadi, proses dari pendidikan itu bisa berjalan dengan lancar, efektif dan efisien sehingga tujuannya juga efektif dan efisien. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Ini masalah mutu pendidikan juga bisa teratasi. Ya, teratasi. Perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Ini akuntabel untuk pertanggungjawaban. Perencanaannya memang merata, bermutu, dan akuntabel. Meningkatkan citra positif pendidikan. Tentunya kalau dikelola dengan baik pendidikan itu, maka citra positif yang akan muncul. Nah, ini sekolahnya dikelola dengan baik, sehingga apa yang berlangsung di situ itu bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang misalnya merugikan semua pihak. Karena ini bagus nih,
mutunya juga bagus ini baik gitu sekolahnya lancar. Nah sekarang berdasarkan fungsi manajemen pendidikan itu ada berapa aja gitu ya, berdasarkan fungsi loh ya, kami boleh ya nanti dalam perencanaan. Menurut Hershey and Blankat berdasarkan fungsi manajemen pendidikan itu ada 4. Yang pertama adalah planning, merencanakan. Yang kedua organizing, mengorganisasikan. Yang ketiga motivating, memotivasi. Dan controlling itu pengendalian. Nah, planning itu perencanaan pendidikan. Bukunya yang terkenal adalah buku Bang Hart dan Prue. Itu mulai dari merencanakan membangun sekolah yang lebih dekat pasar dan seterusnya gitu ya, sampai kalau di sekolah itu ada rekrutmen ya, merencanakan sekolah, bangun sekolah sampai rekrutmen siswa. Nah, perencanaan rekrutmen siswa itu diterima melakukan kegiatan MOS, masa orientasi siswa. Organizing ini mengorganisasi, ketika siswa sudah masuk dikelola, diorganize ya, diorganize baik. Terus motivating ini memotivasi bawahan, pimpinan memotivasi bawahan untuk bekerja sesuai dengan visi misi tujuan sasaran dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Ini kan memotivasi ya, motivasinya seperti itu. Terus kontrol ini mengendalikan. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan di awal, maka perlu dikendalikan, diberitahu. Nah, lantas ada juga, kalau tadi kan lingkup fungsi berdasarkan MP berdasarkan fungsinya, manajemen pendidikan berdasarkan fungsinya. Kalau ini manajemen pendidikan berdasarkan kajian dari teman-teman dosen yang ada di manajemen pendidikan di tempat saya. Teman-teman dosen yang ada di tempat saya ini. Oke, ya, ini. Nah, yang pertama ada manajemen fasilitas. Manajemen fasilitas itu manajemen sarana prasarana itu. Manajemen Husmas, hubungan sekolah masyarakat. Husmas itu hubungan sekolah dengan masyarakat. Tata laksana itu yang TU, tentang tata usaha itu, tata laksana. TU. SIM ini sistem informasi manajemen. Ada pemimpinan ada supervisi, ini ya pengawasan boleh, pembinaan boleh, pengawasan boleh yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah itu ya. Organisasi pendidikan ada juga itu organisasi pendidikan. Manajemen siswa ada mulai dari siswa masuk, perencanaan siswa, pelaksanaan dan pengendalian, evaluasi peserta didik, pelaksanaan peserta didik dan evaluasi peserta didik. Manajemen kurikulum, ini manajemen kurikulum juga ada yang pembelajaran itu ya. Manajemen pendidikan dan pendidikan dan pembiayaan. Nah, itu semua dipengaruhi oleh environmental. Ya, environmental itu kan iklim dan budaya. Ini bidang kajian ilmu manajemen pendidikan. Kalau berdasarkan SCM Blankat tadi, ini ahli dari manajemen itu planning, organizing, motivating, and controlling. Definisinya, tujuannya ini tujuan manfaat MP. Nah, ini definisinya semacam ini. Seni olahraga, seni dan ilmu mengelola sumber daya manusia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Definisinya, tujuannya seperti itu. Ini berdasarkan fungsinya, bidang kajiannya ada 4 itu. Nah, berdasarkan ruang lingkupnya berdasarkan bidang kajian teman-teman MP, gitu, ada banyak itu tadi ya. Yang manajemen fasilitas, tata laksana, kepemimpinan, supervisi, manajemen siswa, manajemen kurikulum dan seterusnya. Nah, kalau di dalam bukunya Knowledge Based in Educational Administration, ini Robert Domeyer, punya Robert Domeyer yang di Amerika itu bidang kajian administrasi pendidikan. Itu ada semacam itu, Mbak. Ada Societal and Cultural Influence on Schooling. Jadi ada bahasan tentang kultur dan sosial yang ada di sekolah. Melihat budaya sekolah, melihat kultur di sekolah itu dan situasi sosial yang ada di sekolah.
Lalu yang kedua itu teaching and learning process and school improvement. Proses belajar mengajar dan peningkatan atau pengembangan sekolah ya. Peningkatan apapun di sekolah itu. Karir guru, ya, peningkatan apa itu dana hibah, gitu, kerjasama, dan organizational theory, teori organisasi, gitu. Itu yang dibahas dalam oleh brief in educational administration. Methodology, methodologies and organizational studies and policy analysis. Jadi kebijakan, analisis kebijakan dan studi organisasi dan metodologi. Studi organisasi dan metodologi. Ini yang untuk apa itu knowledge based educational administration, bidang kajiannya seperti itu. Ada membahas tentang analisis, membahas tentang organisasi dan studi organisasi dan metodologi. Ya. Lalu leadership management proses manajemen dan leadership, proses manajemen dan leadership. Policy studies and politics of education, ya. Politik pendidikan dan studi kebijakan itu masuk juga kebijakan pendidikan. Lalu ada moral and ethical dimension of school, ini more important for Indonesia. Kalau di sini juga ada dimensi dan moral, nah itu dipelajari. Nah ini bidang kajian MP ya, bidang kajian MP yang nanti ada kaitannya dengan TI. Tidak semuanya dikaitkan dengan teknologi informasi. Nah, kalau panjenengan mencari jurnal, ketemu misalkan tentang teori organisasi, ada kaitannya dengan TI, boleh. Analisis kebijakan dikaitkan dengan TI bisa masuk. Manajemen siswa kaitkan dengan TI bisa masuk. Gitu. Manajemen kurikulum ya, sebenarnya pasti sangat luas sebenarnya, ya. Sangat luas. Ini yang tadi ya. Oke, untuk bidang kajian MP itu saya kira cukup, ya selesai. Ini saya share dulu, nanti biar Pak Lanti nggak lupa. Share-nya di mana ya? Malah mau leave group gitu, Mbak. Aduh, mau rapat juga nih tadi. Nah, ini chat. Mana chat? Oh, ini Mbak, ada ini. For everyone. Bentar, ini. Saya di-share di Zoom ya. Chat Zoom, mudah-mudahan sampai ini. Konsep bahasa MP. Nah, ini bagian bidang kajian dari manajemen pendidikan. Dasar saya itu nanti download sendiri. Nah, sekarang ada pertanyaan terkait dengan bidang kajian manajemen pendidikan ini. Misalkan yang bahas tentang pendidikan dan tenaga pendidikan nanti seperti apa. Itu kemarin sudah saya contohkan belum ya, yang bahas tentang sama dengan yang dicontohkan di akreditasi boleh itu ya, tentang SDM itu ya. Kalau yang terkait dengan apa itu sumber daya manusia ya, sumber daya manusia. Ini ada satu aplikasi yang bisa dibuat gitu ya. Dan untuk contoh aja lah. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Nah, ini yang mungkin kemarin sudah tak tunjukkan ini yang terkait dengan apa itu IT, yang IT tapi untuk SDM. Ya, SDM untuk dosen. Kalau di perguruan tinggi dosen, kalau sekolah nanti bisa untuk guru. Nah, kalau yang di perguruan tinggi ini ada namanya kebetulan di tempat kita di ini ada SIAP.
sistem informasi ya mungkin kepegawaian ini ya. Ini ada informasi ini misalkan jumlah jabatan fungsional guru besar di UNJ itu guru besarnya ada 90, lektor kepalanya ada 292 orang, terus lektornya ada 383 gitu ya. Nah seperti itu, ini kan yang ya, terus asisten ahli ada 130. Nah ini contoh dari manajemen pendidikan berbasis TI. Outputnya kayak gini nanti. Nah panjenengan nanti diminta kalau bisa yang membuat rancangan-rancangan kayak gitu. Nah ini coba saya buka di dalamnya ada apa, ini penilaian. Nah ini saya nilai, saya loginnya ya punya saya, yang bisa punya saya aja, punya orang lain saya nggak bisa login. Ya, saya nggak bisa login. Ini nama saya nih Pak Ante, bahwa kan guru besar misalnya gitu ya. Nah ini Pak Lante kan sudah mau mengusulkan guru besar 1050. Ini gurunya ini. Nah ini kan poin saya ini 1200. Totalnya kan dibutuhkan 200, saya sudah ada 255 gitu. Cuman kan itu ya ada yang belum masuk, poin D sama poin B-nya ini ada yang belum masuk. Nah, kita lihat poin C, yang poin C itu jurnal-jurnal, bukan jurnal Panten, terus jurnal ini ke bawah ini sampai ke bawah. Nah, ada 19 karya untuk mengusulkan. Ada 19. Nah, ini karya 19. Ini contohnya sistem informasi manajemen pendidikan tapi untuk yang kepegawaian. Emang kayaknya udah tak share itu ya. Emang udah di-share ya? Udah belum? Sudah, Pak. Hah? Sudah. Sudah ya kayaknya itu. Nah, nanti panjenengan mencari jurnal yang terkait dengan tadi yang apa? Hubungan sekolah dengan masyarakat boleh, manajemen siswa boleh, manajemen kurikulum boleh. Nah, seperti itu. Nah, silahkan dipaparkanlah. Ke depan untuk MIT dan UAS ya seperti itu, buat rancangannya saja. Memang sudah tak jelaskan buat rancangannya saja. Sekarang minggu depan nanti yang maju pertama itu siapa, tidak harus bahas tentang manajemen pendidikan keseluruhan, tapi kalau bahas manajemen pendidikan keseluruhan susah Mbak, bahas kepemimpinannya juga, manajemen siswa iya, manajemen kurikulum harus masuk gitu ya, supervisi harus masuk, hubungan sosial masyarakat harus masuk, sistem informasi harus masuk. Wah tidak mumet itu Mbak, mumet. Jadi manajemen pendidikan itu banyak mata kuliah, istilahnya ya dituangkan dalam bentuk mata kuliah panjenengan di S2 itu. Kalau di S1 mata kuliahnya banyak juga ya, banyak juga itu. Kelanjutannya di S2, yang lebih lanjut lagi nanti yang di S3. Oke, ini ada pertanyaan sampai di sini. Kalau tidak nanti minggu depan kita lanjut yang paparan, terus nanti saya juga ada paparan. Ya. Prof, maaf. Ya. Boleh kembali ke slide yang administratif, Prof? Di bagian seni pengertian ya tadi ya. Ada 7 apa tadi, Prof? Seni mengelola sumber daya 7I ya. 7M 1I. Itu boleh dijelaskan. Boleh dijelaskan, Oh, Prof? ya. Punten 7M. 7M 1I. Ya. Saya tadi udah tak tutup soalnya, sebentar Pak. Nah ini ya, ini Mbak ya, ya ini ya. Oke. Ya ini kan gini, jadi nanti untuk merubah mindset juga ini ya. Tadi kan saya minta merubah mindset yang administrasi. Kalau administrasi itu secara keilmuan MP, administrasi pendidikan itu kan banyak tadi ya. Sama banyaknya dengan manajemen pendidikan tadi karena sama itu ya. Jadi kalau administrasi pendidikan yang membahas tentang kepemimpinan juga bahas, manajemen kurikulum, manajemen siswa, tata laksana, husumas itu juga dibahas. Itu yang administrasi tadi. Sehingga kalau ada orang yang administrasinya berapa, itu terkait dengan uang itu sangat sempit. Padahal di sini definisi sempit administrasi aja berhubungan dengan tata usaha. Yang di situ macam-macam itu. Surat menyurat, arsip, segala macam ada. Nah, lanjut ke sini yang ilmunya. Kalau berdasarkan ilmunya ini, ilmu atau seni mengelola sumber daya. Nah, sumber daya itu kan mungkin di dalam mindset kita. Yang pertama, sumber daya manusia hanya men saja, hanya men saja. Nah ini kesalahan banyak orang di sini. Sumber daya itu hanya men saja. Padahal di dalam ilmunya itu sumber daya itu ada
7M, tidak hanya tidak hanya manusia. Sumber daya keuangan, sumber daya material, sumber daya mesin, peralatan lah, mesin itu peralatan fasilitas tadi, metode, ini sumber daya metode, ini strategi cara meneruskan kepolisian itu harus ya, strategi itu kan muncul di situ kalau kita mau dengan manajemen itu ya, ada metode. Terus ada marketing. Nah, marketing ini kan marketing itu kan kita di Husmas. Apa yang kita punya kerjasama, networking, segala macam itu masuk itu marketing. Manage ini waktu. Harus mampu memanage waktu. Nah, nanti panjenengan itu bagusnya kalau dalam sekolah ini juga mampu memanage waktu supaya lulus tepat waktu out. Terus C-nya ini information juga harus di-manage. Nah, di dalam paparannya Pak Lanti tadi ada juga sistem informasi manajemen, yaitu yang bagiannya itu yang memanage adanya informasi ini, Mbak. Ada SIM ini, Mbak. SIM ini kelihatan ya ini? Kelihatan ya? Yang SIM. Sistem informasi manajemen. Nanti yang kalau di S1 yang ada sistem informasi manajemen juga ada. Oke ya. Itu ya Mbak, apa ini Mbak? Enggak kelihatan namanya Mbak. Hari Siska. Iya, Prof. Prof, jadi ternyata dalam sebuah lembaga itu administratif tuh banyak ya, Prof, termasuk marketing, terus mengelola manusianya atau SDM-nya itu masuk bagian administratif ya, Prof? Iya, berarti karena kan kalau kiblatnya ke tadi, yang ini Mbak, yang ini knowledge base ya, basis utama ya, basis pengetahuan di administrasi pendidikan. Knowledge base itu kan basis ilmu itu gede gitu loh Mbak. Gedean ilmunya itu knowledge base educational management pendidikan, basis ilmu dari manajemen pendidikan itu ada itu tadi. Ada 7 ini, administrasi pendidikan, educational administration ini. Ya, macam-macam itu di sini kan ada leadership, proses manajemen sama di sini, kebijakan pendidikan itu ya. Terus manajemen pendidikan itu sama, ya, sama. Hanya penerapannya itu kalau manajemen pendidikan itu di lembaga-lembaga masyarakat bisnis, nah ya segala masyarakat. Kalau administrasi itu di lembaga publik, ya di pemerintahan, pelayanan keuangan ya gitu. Makanya orang-orang itu sering, karena itu sering apa ya? Misalkan pengurusan KTP titip orang, ya nilainya berapa? Itu dikaitkan dengan keuangan ya saya. Itu kan salah kaprah, Pak. Padahal kalau nanti dengan belajar ilmu manajemen pendidikan, ya seperti ini tadi. Administrasi pendidikan itu macam-macam. Asip itu masuk administrasi pendidikan. Makanya di tempat kami jurusannya itu namanya administrasi pendidikan, prodinya manajemen pendidikan. Ya, Prof, terima kasih banyak. Ya, oke, ada lagi enggak yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita cukupkan aja ya untuk hari ini. Nanti jurnalnya yang dicari terkait dengan itu semua ya Mbak. Oh Mbak Andi, Prahati Erdi, Sahiska, nama susah. Namanya susah. Kalau berlian namanya mudah, berlian karena cewek-cewek ya sukanya cincin berlian. Mudah nyebutnya. Ervina itu kemudian Ervina Sri Kusuma tak panggil Sri ya untuk nggak enak mungkin Mbak panggil Sri itu udah disong nggak mau mungkin Mbak Ervina ya panggil Ervina. Mas Andri misalnya kelihatan jelas aja ini ya kelihatan. Yang kelihatan jelas itu ada Mbak Berlian, Mbak Ervina terus Mas Andri. Mas Andri ini namanya agak bagus nih ya, maksudnya pasaran juga Mas, nama mainstream Pak. Ya, nama pasaran Mas, banyak nama itu. Buahnya Pak. Banyak banget itu. Ya, signifikan ya, Mas Andri. Mas Andri di rumah ini ya Mas ya? Di kontrakan Pak. Tinggal di mana kontraknya? Di Jakal. Boleh, aslinya mana Mas? Aslinya dari Riau Pak. Nggak pulang berarti ya? Belum Pak. Apa nggak berani pulang? Di sana susah sinyal Pak. Susah nanti Pak. Orang tua. Diusir. Oh ya. Ya ini di pondok nih Mas. Siapa ini Mas? Itulah Pak Uzi. Pak, saya mau tanya Pak. Neson, ayo kamu tanya. Iya Pak, Mas, saya tanya nih Pak. Kamu di mana? Fotomu nggak kelihatan Son. Saya pengen lihat wajahmu. Jaringan ini Pak, jaringan agak terganggu Manokwari Pak. Oh ya udah. Iya Pak, maaf Pak. Oke, itu istilahnya Neson ya. Iya Pak, terkait tujuan pendidikan tadi ya Pak.
Ya, oke. Untuk apa yang perlu dilihat untuk menjadi apa ya ukuran atau apa gitu untuk menyusun tujuan pendidikan ya Pak? Ya, ini bagus nih pertanyaan dari Nelson. Ini kan masuk ke tujuan pendidikan. Ukuran. Nah ini Mas Nelson ya, tujuan atau manfaat manajemen pendidikan. Ya, karena kita bahas tentang manajemen. Kalau tujuan pendidikan nanti luas. Kalau tujuan pendidikan aja mungkin seperti ini Mas Nelson. Tujuannya itu untuk ya usaha sadar terencana mewujudkan suasana belajar usaha pembelajaran peserta didik secara aktif mandiri berpotensi mengembangkan kekuatan spiritual ini berdasarkan undang-undang. Itu bisa luas. Nah, ini ukurannya itu macam-macam, nanti dikembangkan. Misalkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, bermakna, itu kan bisa dilakukan dengan survei. Cuman survei yang dilakukan oleh teman-teman yang di tempat saya misalkan, itu survei pembelajaran itu. Kan maksudnya mungkin setiap semester itu ada diminta untuk mengisi survei itu ya, yang online itu loh ya. Yang survei online itu ya, itu ada Emonef ya Pak? Emonef. Nah, kalau itu surveinya bagus dalam pembelajaran, misalkan khusus untuk kasus ini loh, khusus untuk kasus yang satu, pembelajarannya ini benar-benar pakem enggak gitu. Pembelajarannya aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, bermakna enggak gitu. Nah ini bisa dari survei kayak gitu. Yang saya mencontohkannya yang dilakukan oleh panjenengan, Emonef. Terus yang kedua, peserta didik ini aktif atau enggak dalam mengembangkan dirinya. Dari survei juga, ya, dari survei sama hasil belajar. Nah, selama nanti pembelajaran, misalkan kalau di S2 itu kan peserta didik artinya mahasiswa itu sama aja dengan peserta didik sebutannya dalam undang-undang itu ya. Siswa, mahasiswa itu peserta didik. Nah, ini kelihatan itu mahasiswa ini aktif atau enggak, peserta didik ini aktif enggak dalam mengembangkan dirinya. Presentasi seperti apa keaktifannya. Kalau sekarang lebih enak Pak. Jadi kalau saya nggak datang pun nggak ada masalah. Saya bisa buka rekamannya. Kalau linknya yang disediakan oleh Pasca atau fakultas itu saya bisa melihat rekaman. Ya, kan di record gitu ya. Speakernya itu bisa dilihat dari situ. Nggak ada masalah. Ini kita lihat ini. Peserta didiknya aktif atau enggak. Bisa dari survei tadi, bisa melihat dari hasil belajar. Hasil belajar melalui tugas-tugas, melalui Meet, melalui UAS, itu bisa dilihat aktivitas dari peserta didik aktif itu ya. Nah, termasuk memiliki kompetensi manajerial. Kalau ini ada masih, tinggal yang mau diukur yang untuk kompetensi manajerial itu siapa? Guru atau kepala sekolah atau pengawas? Karena di dalam MP itu ya biasanya hanya itu Mas, putar itu. Guru, kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan. Nah, lembaga-lembaga pendidikan lah itu ya terkait dengan guru. Nah, sehingga kalau menanya ukurannya memang harus dibuat. Kalau teratasi masalah mutunya agak susah. Karena mutu itu ya ada indikatornya. Ada yang pemeringkatan mengindikatorkannya. Kalau UNJ ini peringkatnya berapa? Kalau di nasional kita peringkat 12 semua universitas. Nah, peringkat 12 ini kalau di LPTK itu mantan IKIP itu kita peringkat 1. Nah, sekarang untuk apa itu istilahnya grup pendidikan. Untuk kelompok pendidikan, UNJ itu nomor 350 sekian dunia gitu. Di dunia loh, bukan Asia. Jadi kita menargetkan kan nomor 500 Asia, nomor 500 dunia kita itu. Akhirnya kemarin. Tapi alhamdulillah tahun ini kita masuk ranking 356 dunia. Dunia loh Mbak. Tapi untuk pendidikan. Bukan untuk bukan untuk yang universitas umum itu enggak, untuk pendidikan. Ya sebenarnya panjenengan beruntung gitu ya. Sekolah di UNJ Mas Nelson, terutama Mas Nelson ini. Nanti kalau lu dari UNJ di sana ya nyari pekerjaan insya Allah mudah lah. Kalau mendirikan perusahaan juga bisa ya. Amin, bisa Pak. Ya bisa lulus magister ya sana kerja di mana punya duit banyak jadi bupati. Amin. Ya Pak. Jadi bupati terus sudah sukses bisa jadi semacam semua aja. Kalau yang Mbak ini kalau nggak bisa jadi bupati ya istrinya bupati ya nggak apa-apa. Atau menjadi bupati sendiri kan, bupati itu ibu. Bupati kan nggak ada, yang ada kan bupati. Bupati juga nggak ada. Oke ya ini bagus ini. Ini masuk semua ya, absennya itu tulis masuk semua. Ya yang nggak dimunculkan kameranya juga nggak apa-apa.
terus mati. Maaf ya Pak, saya jaringan Pak. Nggak apa-apa Nelson, nggak apa-apa. Saya juga paham. Di sini juga jaringan kadang juga nggak bisa kok Nelson, nggak ada masalah. Iya. Kadang kameranya Ya, kalau dinyalakan. dinyalakan kamera hilang itu nanti sinyalmu malahan. Gitu, Son. Betul Bapak, iya. Mm-mm. Maaf ya Iya, nggak Pak. masalah. Santai aja Nel. Sehat-sehat kamu ya, jaga kesehatan ya. Jangan seperti John ya. Siapa? Ya John itu sakit itu mungkin saya nggak tahu penyebabnya apa ya, tapi kasihan dulu John. Padahal Iya, baik Pak. anaknya, Iya, terus rajin kuliah, nilainya juga lumayan bagus John itu. iya Saya Bapak. berharap John ini bisa menjadi pemimpin di daerahnya sana ya, dipanggil yang maha kuasa duluan ya. Iya Pak. Ya, besok jaga kesehatan, Saya, semuanya jaga kesehatan ya. Saya juga. Kalau panjenengan dengan corona itu ya kebal lah sama corona. Pak Lantin ini golongan darahnya O, golongan darah O itu kuat itu. Ya, mudah-mudahan juga kebal corona. Mbak Berlian ini golongan darahnya apa ini? Saya, aman. Dan Pak, tapi Oh, bagus. Siska, ini yang di kamera saya aja yang tak tanya. Yang di kamera saya hanya 3 orang Saya saja. B, Pak. B. Andri? B, Pak. Andri apa? B. Oh, B. Oh iya. Katanya yang golongan darah O ini yang termasuk hal itu. B ya nggak apa-apa lah. B kan sama dengan platnya Jakarta. Platnya Jakarta. Jadi orang Jakarta ya. Oke, ini dan saya akhiri aja kuliah pada siang hari ini. Pak nanti mohon maaf jika banyak kesalahan kekurangan materinya itu. Tapi nanti setelah ini browsing jurnal ya yang terkait dengan MP. Jadi tidak harus bunyi manajemen pendidikan, tidak harus itu. Tentang leadership yang ada kaitannya dengan IT bagus. Udah itu aja. Itu udah implementasi. Nanti untuk membuat rancangan kemarin. Prof, kalau MP saja boleh ya, tidak terkait IT. Boleh nggak, Prof? Ya nggak boleh. IT yo, ini piye? Iya, Prof. Kalau Baik, Itu Prof. mbak. gimana bro? Hah? Buku. Hah? Kalau buku Nggak boleh. boleh harus jurnal bro ya. Jurnal. Jurnal. Saya tidak menganjurkan untuk buku karena untuk referensi panjenengan misalkan nanti lulus buat jurnal Sinta 1, Sinta 2 itu 80% harus jurnal. Nah sekarang mulai dibiasakan untuk bermain dengan jurnal. Kenapa jurnal? Karena jurnal itu rata-rata hasil riset, hasil penelitian. Nah penelitian itu yang terbaru. Yang terbaru biasanya. Wah itu kaosnya bagus mas. Gambar murah itu kaosnya. Saya kalau pakai itu wangun enggak ya? Profesor pakai gambar tengkorak. Ya salam aja untuk kawannya itu. Oke, gitu ya. Akhirnya yang muda, makasih mas. Ini jurnal ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof.